Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Marta Ora dengan NIM G0024168 dari kelompok B7. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membicarakan mengenai core atau sistem jantung pada manusia. Nah, lapisan jantung sendiri itu dibagi menjadi 3. Yang paling dalam itu merupakan endokardium, lalu di bagian tengah ada miokardium, dan bagian terluar adalah perikardium. Nah, jadi perikardium itu dia merupakan suatu kantong fibroserosa yang membungkus jantung dan pangkal-pangkal pembuluh darah besar layaknya pleura pada pulmo. Nah, perikardium sendiri itu dia itu terdiri dari 2, ada perikardium fibrosum dan juga perikardium serosum. Nah, untuk perikardium fibrosum dibagi, dia itu terletak pada bagian eksternal, bisa kita lihat nih di bagian paling luar dari jaringan sendiri, tersusun dari jaringan dan terletak pada bagian luar dari jantung. Nah, fungsinya itu karena dia paling luar, jadi dia itu berfungsi untuk melindungi core, membatasi gerak core, dan juga menjaga core agar tetap berada di tempatnya. Lalu untuk perikardium serosum sendiri, karena dia itu berada di bagian agak dalam, jadi dia itu tersisi dari 2 lapisan serosa. Yang pertama adalah lamina parietalis perikardi yang melapisi fasies interna dari perikardium fibrosum, dan juga ada lamina visceralis perikardii yang melapisi core langsung sebagai epikardium. Nah, di antara 2 lapis perikardium serosum terdapat cavum perikardi atau cavitas pericardica yang dapat menghasilkan cairan serosa atau liquor perikardii. Nah, ini merupakan sinus dari perikardii. Jadi sinus perikardii sendiri dia itu terbagi menjadi 2, yaitu ada sinus obliquus perikardii dan juga sinus transversus perikardii. Nah, ini merupakan finger passing through transverse pericardial sinus. Nah, ini dipakai ketika proses pembedahan untuk membedakan mana aorta dan juga mana arteri pulmonar. Nah, untuk tadi sinus sendiri, sinus kan tadi ada yang obliquus pericardi dan juga transversus pericardi. Nah, untuk obliquus dia itu pertama ada vena cava superior, ada vena cava inferior, dan juga vena pulmonaris yang dapat memasuki jantung. Lalu untuk sinus transversus dia itu alurnya itu dari aorta dan juga truncus pulmonal, di mana dia itu berfungsi untuk mengalirkan darah meninggalkan jantung. Nah, berikut ini kita akan membahas mengenai core. Nah, pertama secara letak anatomis. Jadi core itu terletak pada mediastinum medius, dan juga dia direkatkan oleh beberapa ligamen. Nah, pertama ada yang namanya ligamentum sternopericardiaca. Nah, kenapa namanya ini? Karena dia itu melekatkan core dengan corpus sterni. Jadi namanya sternopericardiaca. Lalu di bagian bawahnya, di bagian sipoideus, itu ada namanya ligamentum sipopericardiaca karena menyambungkan antara core dan juga sipoideus. Lalu di bagian diafragma ini dia itu dihubungkan dengan ligamentum pericardioprenica, dan juga di bagian vertebrae di bagian belakang itu dihubungkan dengan yang namanya ligamentum vertebropericardiaca. Nah, untuk inervasinya sendiri tadi secara inervasi, jadi core itu diinervasi oleh arteri pericardioprenica yang merupakan cabang dari arteri thoracica interna, dan juga venanya itu ada vena pericardioprenica yang merupakan percabangan dari brachiocephalica dan ada sistema azygos. Lalu untuk inervasi sendiri dia diinervasi oleh nervus phrenicus
dan juga truncus simpatis dan juga nervus vagus. Nah, berikut ini kita akan membahas mengenai skeleton cordis. Jadi skeleton cordis itu dia seperti namanya skeleton, berarti dia itu kayak suatu penyambung atau tempat melekatnya miokardium sebagai kerangka core, kan skeleton cordis. Jadi dia itu sebagai kerangka dari core atau jantung. Nah, dia juga tempat melekatnya kurpis atau katup-katup jantung. Nah, seperti di sini ada valva atrioventricularis dextra dan juga ada valva atrioventricularis sinistra, dan juga di sini ada aorta dan juga ada pulmonaris. Nah, skeleton cordis sendiri dia itu tersusun dari annulus fibrosus, trigonum fibrosus, dan pars membranacea. Nah, karena tadi kan ada dua skeleton cordis, yaitu ada annulus fibrosus dan juga trigonum fibrosum. Dia merupakan dua skeleton cordis yang utama pada core. Nah, untuk annulus sendiri, karena dia itu terdapat 4 cincin, karena dia itu annulus, berarti dia bentuknya itu seperti cincin yang mengelilingi dua ostium atrioventriculare. Nah, pertama itu di sini nih bisa kita lihat ada annulus fibrosus. Annulus fibrosus yaitu merupakan valva atrioventricularis yang dextra, di mana dia ada cuspis superior, cuspis septalis, cuspis inferior. Lalu untuk yang bagian berikutnya itu ada annulus fibrosus juga di sini. Dia ada cupis posterior dan juga cupis anterior. Lalu dia juga ada annulus valva aorta, di mana dia merupakan cincin aorta yang berada di sekitar valva dari aorta, dan juga ada annulus trunci pulmonaris, di mana dia itu merupakan cincin pulmoner yang berada di sekitar valva pulmonaris. Nah, untuk trigonum sendiri, nah tadi kan ada trigonum fibrosum. Nah, trigonum fibrosum sendiri dia itu merupakan kayak pelekatan di antara annulus-annulus itu. Jadi dia yang merekatkan antar annulus. Nah, pertama di bagian sini itu ada trigonum fibrosum sinistrum, dan juga di bagian sini ada trigonum fibrosum dextrum. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai atrium dan ventrikel pada bagian kanan. Nah, untuk atrium dan ventrikel sendiri, pertama di bagian atas ini namanya aorticula dextra cordis. Lalu di bagian titik 3 ini merupakan ada semacam lubang yang disebut dengan foramina venarum. Bukan lubang tapi lebih ke arah cekungan yang disebut dengan foramina venarum minimarum. Di sini juga terdapat crista. Crista itu berarti penonjolan, crista terminalis. Lalu di bagian ini kan ada alur-alur. Nah, alur-alur ini disebut dengan musculi pectinati. Lalu di sini juga ada semacam lingkaran yang disebut dengan fossa ovalis atri dextri. Lalu di sini ada semacam katup atau yang kita sebut dengan valvula. Nah, pada katup ini itu disebut dengan valvula sinus coronari. Lalu di bagian katup yang sebelah sini lagi disebut valvula venae cavae inferioris. Lalu di sini terdapat ostium sinus coronae, dan juga di sini ada yang namanya ostium venae cavae inferior. Oke, berikutnya adalah atrium dan ventricle pada bagian kiri atau sinister. Nah, pertama bisa kita lihat pada bagian sini, dia kan secara anterior dia itu berarti sini kan, ini tuh ada truncus pulmonal, dan juga di bagian sini itu ada namanya valva atrioventricularis sinistra, yang dia itu dibantu dengan musculus papillaris superior ventriculis sinistri dan juga musculus papillaris inferior ventriculis sinistri. Terus di bagian dalam juga kayak terdapat semacam kayak alur gitu
yang kayak agak membentuk sebuah alur, itu yang disebut dengan septum interventriculare. Dan juga di bagian ujung bawah itu disebut apex, dan juga di bagian atas itu nanti disebut dengan basis. Nah, ini merupakan inervasi dan juga vaskularisasi. Nah, untuk inervasinya sendiri, pertama dia ada superior vena cava dan juga ada aorta, ada di bagian atrium bagian kanan itu ada right coronary artery atau RCA, ada posterior descending artery nih atau PDA, dan juga ada right marginal artery atau RMA. Di bagian ventricle sendiri dia ada right marginally artery atau RMA. Nah, untuk bagian kiri itu tadi ada left pulmonary artery. Di sini ada left pulmonary vein, terus atau vena, terus ada left coronary artery atau LCA. Lalu di bagian sini ada left anterior descending atau LAD or interventricular artery. Lalu di bagian sini nih itu ada yang namanya left circumflex artery atau CX. Lalu ada M1 left marginal, M2 arteries, left marginal arteries, terus ada D1 and D2 diagonal branches, dan juga ada left ventricle di bagian sini. Jadi atrium, ventricle, dan atrium yang bagian kiri. Nah, untuk venanya sendiri dia itu ada great cardiac vein, ada anterior interventricular vein, ada middle cardiac vein, ada right marginal vein, dan ada anterior vein of right ventricle, dan juga coronary sinus. Ini merupakan tampak dari anterior. Nah, untuk tampak posterior sendiri dia itu ada di sini ada coronary sinus, ada small cardiac vein, ada middle cardiac vein, dan juga ada posterior cardiac vein serta great cardiac vein. Oke, sekian dari saya mengenai materi core atau jantung pada manusia. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih.